Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini, dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Yoel 2 ayat yang ke-13. Goyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbalilah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudaraku, nama Yoel memiliki arti Yehovah, yang adalah Allah. Adapun kata kunci dari kitab Yoel ini adalah tentang hari Tuhan. Pada zaman Yoel ini, bermacam-macam belalang menyerbu dan tidak menyisakan satupun tanaman di dataran Palestina. Hama belalang menimpa seluruh negeri sehingga tumbuh-tumbuhan rusak karena serangan ini. Ini menjadi bencana nasional. Yoel memperingatkan bahwa serangan belalang ini merupakan hukuman Tuhan sebagai dampak dari dosa-dosa yang diperbuat manusia. Yoel pun mengingatkan umat Israel akan kedatangan hari Tuhan. Itulah sebabnya Yoel terkenal dan dikenal sebagai Nabi Hari Tuhan. Ditimpa bencana hama belalang saja sudah mendatangkan penderitaan dan kengerian yang teramat dahsyat. Apalagi jika hari Tuhan yang sesungguhnya itu datang, pasti akan jauh lebih dahsyat lagi. Bagi orang percaya yang setia dan taat melakukan kehendak Tuhan, hari Tuhan itu akan menjadi hari kelepasan dan penuh sukacita. Firman Tuhan berkata, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sebaliknya, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tetap hidup dalam dosa, hari Tuhan akan menjadi malapetaka karena penghukuman kekal sudah ada di depan mata. Maka sebelum terjadi, harapan satu-satunya untuk mengubah malapetaka menjadi sesuatu yang mendatangkan kelepasan dan sukacita adalah melalui pertobatan. Karena itu, Yoel menyerukan umat Israel untuk segera bertobat dari kehidupan mereka yang jahat. Firman Tuhan berkata, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara, dalam bahasa aslinya, kata bertobat itu berarti berubah arah tujuan, yaitu dari jalan orang berdosa yang selama ini dijalaninya ke arah jalan kehendak Tuhan. Atau secara umum, pertobatan selalu mempunyai arti berbalik dari jalan semula, lalu berubah, berbalik dari dosa dan jalan kita kepada Tuhan. Intinya, pertobatan itu selalu menuju kepada perubahan yang tentunya ke arah yang baik dan benar. Saudaraku, menurut kitab Yoel pasal 2, kita akan melihat ada beberapa janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Yang pertama adalah Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Saudaraku, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita, makanan, minuman, dan segala hal tentang kebutuhan keseharian kita. Tidak akan pernah dibiarkan kita kekurangan, tidak pernah kita dibiarkan kelaparan. Tuhan yang menjamin kebutuhan kita setiap hari, saudaraku, sehingga orang lain tidak akan mencela kita atau menghina kita karena kita kekurangan. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Yang kedua, saudara, janji Tuhan terhadap apa yang sudah lama kita nantikan. Firman Tuhan berkata,
Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim, seperti dahulu. Hujan awal dan hujan akhir adalah hujan yang sangat dinanti-nantikan bangsa Israel, saudara. Hujan awal dinanti karena untuk mempercepat tumbuhnya benih tanaman, sedangkan hujan akhir dinanti untuk lebih mematangkan tanaman yang sedikit lagi akan panen. Hal ini berbicara tentang apa yang kita nanti-nantikan selama ini, saudara. Mungkin kita menanti pasangan hidup, mungkin kita menanti kehadiran buah hati, mungkin kita menanti kesembuhan, mungkin kita menanti pekerjaan, mungkin kita menanti bisa berkumpul kembali dengan keluarga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saudara, janji pemulihan. Firman Tuhan berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu." Saudaraku, hal ini berbicara tentang keadaan kita dahulu yang sempat mengalami kegagalan dan keterpurukan, rumah tangga yang tidak harmonis, hubungan orang tua dengan anak-anak, hubungan suami dengan istri yang berantakan, keterpurukan dalam usaha yang sempat bangkrut, seorang muda yang terjebak dalam pergaulan jahat, seks bebas, narkoba, kriminalitas, kecanduan narkoba yang akut, dan lain-lain. Tuhan berjanji akan memulihkan semuanya, saudara. Kita akan dibawa menjadi pribadi yang baru, yang diubahkan menjadi manusia baru, hidup dalam keberhasilan dan keberuntungan, dan dapat menikmati hari-hari yang baik. Saudara, itulah janji-janji Tuhan. Saat kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yaitu bertobat dengan tidak kembali lagi ke dalam hidup yang berdosa, karena kita sudah melalui jalan yang berbeda dari kehidupan yang lama, yaitu jalan kepada hidup yang kekal. Dan kita sudah dilahirkan kembali saat kita mengambil keputusan untuk dibaptis dengan air dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Mari saudaraku, kita ambil komitmen saat ini untuk bertobat dan meraih janji-janji Tuhan bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan ajar kami untuk bertobat, meninggalkan segala kehidupan yang lama, yang tidak berkenan di pemandangan Tuhan, dan tidak mengulanginya lagi ya Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan itu terjadi atas hidup kami, sehingga kami bisa menikmati hari-hari bersama Tuhan. Jadikan kami menjadi manusia baru yang hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka lakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, mari Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan memberkati dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.